Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sebelum kita belajar, bekerja dan beraktivitas lainnya, kita bersama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, keberkahan, rahmat, dengan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bi wasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna rabbakum alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila wan-nahara yatlubuhu hasisan. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا إنه ليحب المقتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والصافات صفا فالزاجرة جزرا فالتالية ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكتفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع إلا من حدث الخطف فعنه سماء ساكت. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نذر أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من آلام الفقر والذل وأنصرنا من البلاء والوباء والطاعون ومن السوء والسيئات والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا النظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسخط الأعداء. اللهم يا محب الحال حب الخلق إلى
أحسن حالي اللهم يا كاسر النوالي ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنيات الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلكنا جائمنا ولا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk mudahkan karena saya beserta saya Ibu Eda. Jadi alhamdulillah saya dapat kabar anugerah ya, bukan kabar gembira. Jadi dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin pada hari Senin mendapat panggilan ibadah haji. Jadi alhamdulillah. Jadi menjadi insyaallah dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kabar gembira harus saya sampaikan kepada bapak semuanya. Semoga bapak semuanya semuanya juga akan mendapatkan anugerah yang sama atau bahkan lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang pertama kali saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Allah memberikan anugerah untuk menjadi tamu undangannya. Jadi ibadah itu kan undangan dari Allah. Jadi istilahnya setelah lahir batin harus bersukacita, berbahagia karena tidak ada kebahagiaan kecuali menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara ini ada pengalaman sedikit nih. Jadi saya itu sebenarnya merasa bersalah dan berdosa. Jadi kalau saya itu alhamdulillah ibadah yang lain lah yang rukun Islam 1 sampai 4 saya alhamdulillah sungguh-sungguh saya insyaallah dari sholat kemudian zakat, puasa, saya alhamdulillah itu dari kecil sampai sekarang saya alhamdulillah selalu bersungguh-sungguh. Jadi kalau ibadah haji ini saya dari Allah sama jujur, jadi hanya sekedarnya. Jadi anda jujur saja, istilahnya itu kalau orang Sunda hari-hari gitu ya. Jadi diundang silahkan nggak apa-apa. Seperti itu saya juga akhirnya merasa bersalah, merasa berdosa. Kemudian saya masih jujur, saya sampai kata-kata saya bilang jujur, berdoa aja nggak pernah. Berdoa untuk haji aja saya jujur nggak pernah. Jadi tapi saya menjadi terharu, menjadi merasa berdosa pada Allah SWT ketika kenapa saya masih diundang gitu. Sementara satu sisi orang lain itu kan mohon maaf banyak orang udah sepuh berapa sampai nabung, kemudian sampai berdoa tiap malam gitu. Kayak kemarin lihat ada orang sepuh gitu ya, tetangga kita bapak ini gitu ya, daftar sama dengan saya tahunnya 2013. Daftarnya mereka suami istri sama, yang diundang hanya bapaknya, ibunya enggak. Sedih, hati saya sedih gitu. Ketika angka seperti itu, ya Allah kenapa saya tidak melakukan hal yang sama, saya tidak bersyukur, tidak berdoa. Sementara orang yang seperti itu saja diundang hanya sendirian, udah banyak tua gitu. Lainnya saya kan seperti paling muda, saya nanti tidak sehat dengan saya itu sebuah ucapan saya kepada Allah SWT itu luar biasa dan intinya saya mohon maaf kepada Allah ya, jadi karena terlalu mengabaikan, jadi maka nanti bapak ibu semuanya sebenarnya hal yang tidak baik seperti saya itu jangan diikuti. Jadi ya harus berdoa. Jadi karena memang itulah banyak rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu ya. Jadi seperti apa Allah tahu. Cuma yang jelas tetap tindakan bahwa saya santai-santai itu ya tetap tidak baik. Artinya, ya itu saya jujur sudah 2 kali diundang. Saya itu sudah 2 kali diundang. Cuma yang pertama kali karena cadangan saya tidak mau. Seperti dia, tapi orang lain kan cadangan juga boro-boro katakanlah cadangan itu ya suruh nyogok aja kan mau kan. Oh saya bayar 100 juta juga mau. Saya tahun 2000 memang akhirnya COVID sih. Tapi saya diundang tahun 2020 itu saya diundang pada saat itu. Nah terus akhirnya saya batalkan. Nah, itu karena apa? Saya tidak mau tidak mau cadangan. Pikiran saya tapi ada positifnya, saya sportif. Ini ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh dinodai dengan yang sifatnya mohon maaf negatif.
Karena kalau cadangan itu kan mohon maaf ada tambahan uangnya. Saya bukan nilai uangnya nggak mau uang ke depan, bukan. Tapi berarti itu ada suatu pendoliman kepada orang lain, ada hak yang lain. Jadi makanya kalau saya kenapa kalau ibadah haji itu saya pengen satu sisi masalah dan berjalan, tapi memang saya pengen murni. Ibadah itu tidak boleh tidak ada kemurnian, kan banyak orang itu ibadah haji tapi dengan cara benar ngambil kota orang lain, nyogok dan sebagainya. Jadi kan ibadah itu kan sesuatu yang suci menghadap pada Allah. Kenapa dinudai dengan seperti itu? Itu yang saya tidak mau. Jadi idealisme saya begitu awalnya saya tidak mau ibadah itu ada. Makanya saya berapa kali sama nggak bawa kalau mau lebih teman saya juga banyak, orang-orang itu banyak. Karena saya sama sekali tidak pernah mau yang namanya ibadah itu ada bumbu-bumbu yang cara yang tidak benar. Jelas kalau katakanlah bayangkan dosanya seperti apa, orang akan menyadari kan. Sudah ada orang tua rentang, gatal sudah 20 tahun, 10 tahun, kemudian jual salah dan sebagainya, tiba-tiba karena ada orang kaya raya diambil kotanya disogok. Itu kan dosanya seperti apa? Akhirnya itu kan ya Allah alam ibadah hajinya kan. Nah makanya itu ada kisah demikian Bapak Ibu semua. Sebelum saya berdoa. Jadi ada kisah begini. Ini mah asli. Jadi ada seorang orang nabung kemudian untuk ibadah haji. Akhirnya setelah itu kemudian suatu saat pada saatnya mau berangkat haji, tapi zaman dulu juga zaman para alim ulama. Itu dia malam-malam jalan ada bau sate yang sangat lezat. Satenya itu aromanya sampai kemana-mana. Jadi aroma sate itu. Akhirnya dia cari kenapa? Nggak ada hubungannya dengan aromanya. Ada sate aroma lezat. Akhirnya kemudian dia mencari aroma itu. Ternyata di sebuah rumah bubuk temannya orang miskin. Anaknya diintik sama orang alim tadi, orang baik tadi, bukan alim sih orang baik itu. Anaknya udah pada tidur, ibunya masak sate itu. Nah akhirnya assalamualaikum, maaf, nama saya Fulan, saya pengen tahu ibu masak wangi sekali, tapi kenapa anak-anak ibu kenapa semuanya tidur kalau aroma sate sewangi ini. Akhirnya saya pengen membeli sate ini sebagian. Jangan bapak orang baik, ini jangan pernah kenalan ke bapak. Kenapa? Kaget kan itu akhirnya orang bapak tadi. Ini pokoknya ini mah tidak untuk bapak mah orang baik, bapak orang punya. Ini dipaksa didesak, saya cerita. Sesungguhnya anak-anak saya tidur karena saya laparnya dulu. Saya laparnya nungguin saya masak tidak ada apa-apa. Akhirnya ketika anak saya tidur saya memotong seekor anjing. Potong seekor anjing. Saya anaknya lah. Dan kemudian akhirnya istighfar kan kaget. Langsung bapaknya sampai menetes air mata. Akhirnya jika demikian biarlah sate ini saya beli untuk saya makan. Buanglah semuanya. Ini semua ongkos saya haji dikasihkan sama orang tersebut. Akhirnya orang tersebut tidak naik haji. Akhirnya udah aja pulang tidur ya haji. Tapi untuk nolong orang kalau seperti itu. Akhirnya dia sama temennya rombongan, singkat cerita pulang ibadah haji. Akhirnya cerita gitu. Kita kemarin rame ya. Intinya sebenarnya cerita tentang kenangannya bersama orang tadi yang bisa tadi itu seakan-akan orang tersebut itu naik haji bersama orang tersebut itu. Karena akhirnya yang beli sate tadi bapak yang naik haji jadi kaget, kenapa bisa begitu? Sementara saya nggak pernah naik haji kata orang tersebut. Enggak masa. Padahal semua rombongan itu ngaku itu naik haji. Nah ternyata akhirnya dia pulang mimpi gitu. Baik bapak, sesungguhnya karena kemurahan hati kamu terhadap orang hakim tersebut, akhirnya Allah mengangkat kamu naik haji mabrur. Jadi Allah alam itu saya dan menolak kekuatan Allah SWT. Tapi artinya itu kan tidak bisa dibuat dengan sebuah ketulusan. Kalau saya pola pikir saja tentu juga demikian. Saya sebenarnya insya Allah
mampu naik haji itu dari tahun 2006 lah. Saya udah mampu untuk naik haji. Saya jujur memang belum daftar haji. Nah, saya tapi alhamdulillah saya berusaha berbuat baik dulu sama tetangga, sama orang tua dulu, sama lingkungan dulu. Kenapa? Haji itu nama terakhir, jadi artinya yang paling penting itu menunaikan zakat, sedekah pada saudara kita, tetangga kita yang tidak mampu. Ya, pikiran saya zaman dulu seperti itu. Kemudian saya berusaha pada katakanlah saudara, katakanlah yang berpikiran haji, tapi saya berusaha pengen menghajikan. Jadi sebelum saya daftar haji, saya sudah berusaha menghajikan orang lain dulu saya menghaji dulu. Dan setelah saya merasa mantap di tahun 2013 saya baru daftar haji. Nah, saya sudah terlambat dari segi syariat, salahnya saya, tapi dari segi hakikat karena tujuan saya baik, saya tidak menaik haji sebelum orang-orang yang memang layak dan haji naik haji, sebelum saya menetapkan saya saudara-saudara saya seperti itu. Jadi akhirnya baru tahun 2013 saya baru daftar haji. Tapi alhamdulillah ternyata itu pun Allah tetap memberikan kebaikan. Ya pun saya salah di tahun 2023 pas 10 tahun kurang saya alhamdulillah pasti Juni, karena saya daftar Juli, ini saya Juli, jadi alhamdulillah persis 10 tahun itu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya mau doa beberapa sesuatu itu demikian. Jadi yang pertama kali ini ada kendala teknis di Depak, saya sudah 2 kali di Depak ini memang sistemnya salah sekali. Jadi bayangkan orang itu atau begitu itu ngasih tahunya 3 hari sebelum penutupan. Ini kan berarti kan tempat ada sebuah, menurut asumsi saya ada kejahatan biar orang tidak tahu atau orang tidak mampu untuk membayar. Karena apa, orang yang mampu saja, saya mau susah, apalagi orang yang tidak mampu nyari uang 50 juta dalam waktu 3 hari. Jadi kan ini memang ada sebuah kejahatan di sistem depan menurut saya. Jadi kan bisa dijual, itu katanya satu kota bisa jual minimal 100 juta laku. Karena kenapa masuk akal? Karena kalau plus berapa? Itu 300 juta. Termasuk akal kan? Tinggal menunggu orang bayar 100 juta ya kan? Nah, tapi apakah ibadah diterima Allah? Tidak akan diterima kalau saya. Karena ada orang yang sangat didolimi. Kemudian, nah ini kemudian kelasnya Kemenak ini data itu belum bisa masuk. Sampai 2 kali saya ke sana, data dari bank sudah dilunasi, tapi belum bisa masuk naik ke Kemenak. Kan nggak masuk akal. Kelasnya negara, internetnya mati itu gimana? Itu kan negara abal-abal. Ya artinya kan kelasnya BCA juga tidak pernah ada gangguan. Jadi nggak bisa menginput, tidak bisa masukkan uang secara online gitu sebenarnya. Kelasnya BCA nya nggak pernah gangguan, kelasnya BCA ini negara gangguan, jadi tidak bisa masuk sampai sudah 48 jam lebih dari sini. 48 jam lebih tidak bisa masuk. Ini lah, jadi hal seperti itu yang tidak baik artinya. Makanya saya mau berdoa semuanya, semoga dengan doa Bapak Ibu semua nanti hari ini saya ke bank sekali lagi, proses saya ini data saya bisa diterima ke Kemenak, karena besok itu akhirnya tapi insya Allah ya, secara lahir batin saya bersungguh-sungguh memohon pada Allah gitu. Termasuk Bapak Ibu semua saya minta tolong, moga-moga Allah SWT istilahnya memudahkan, mengantarkan saya dalam mengurusi proses administrasi haji ini. Kemudian saya diberikan kesehatan sama Bu Hera, kemudian diberikan keistiqomahan berkah di sana, dan misalnya bisa sehat panjang umur, bisa pulang kembali ke tanah suci, bisa kembali di sana Bapak Ibu semuanya. Nah, cuman memang istilahnya orang naik haji itu kan secara batin itu kan itu bersiap untuk mati, itu memang seperti itu. Jadi artinya secara lahir batin saya optimis, itu harus optimis. Insya Allah sehat pulang panjang umur. Tetapi secara batin memang semua harus diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti nanti saya sebelum
apa sebelum berangkat ibadah haji. Saya nanti mengundang Bapak Ibu semuanya dan semua lingkungan. Tentunya saya memohon doanya dan meminta maaf jika ada banyak kesalahan. Saya itu pasti saya akan meninggalkan apa, jadi masih wasiat untuk ahli waris saya yang pastinya nanti akan saya titipkan kepada saudara terdekat saya. Kalau di sini ada Bapak Asad, Bapak Ahyar, Bapak Haji Air, atau Bapak Asad Inawan. Kemudian nanti jika saya tidak pulang dari haji itu istilahnya itu boleh dibuka wasiat tersebut. Tapi kalau saya pulang dikembalikan lagi kepada saya. Itu kalau memang kalau dari haji harus demikian. Mohon maaf ya, sekecil apapun wasiat itu paling penting adalah wasiat ketakwaan. Tidak ada seperti apa ya, sekecil apapun harta yang paling kecil gitu, paling besar ketakwaan ya tetap harus dihibahkan. Itu ilmu Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus dihibahkan? Karena kalau jadi waris itu jadi maksiat. Jadi jangan pernah contoh hanya punya motor itu jangan pernah tidak, kalau mau naik haji atau apa atau kita menjelang ajal gitu, jangan pernah sampai tidak menghibahkan kepada anak waris, karena nanti kalau kita sudah meninggal maksudnya ke hukum waris. Kalau hukum waris, kalau banyak pemahaman yang berbeda di antara ulamanya atau memutuskan akan menjadi ramai. Makanya benar itu dihibahkan. Kalau hibah itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi dihibahkan, itu ada di Al-Quran, disaksikan oleh ahli waris sama orang yang dipercaya. Jadi disampaikan bahwa motor diputar teknik untuk anak si A, motor Mio misalnya untuk si B, itu harus disampaikan. Jadi nanti ketika orang tua meninggal tidak akan ramai. Yang ramai itu rata-rata karena diwaris. Jadi yang benar dihibah. Sekecil apapun harta itu harus dihibah dulu sebelum kita meninggal dunia atau sebelum berangkat naik haji. Nah, karena akhirnya munculnya tidak kurang di situ, yaitu rata-rata mohon maaf karena bapak orang tuanya ilmunya kurang atau orang tuanya kurang lepas saat masih hidup. Cuman cara warisnya, cara menghibahkannya bukan waris, hibah. Cara menghibahkannya itu menjadi hak kamu ketika saya sudah tidak ada bersama orang tua. Sama contoh itu yang menghibahkan bapaknya. Jika saya sudah tidak ada dan ibu kamu sudah tidak ada. Karena kalau menghibahkannya tidak ada kalimat itu, anaknya jahat-jahat, ibunya masih hidup, sudah direbut. Nah, itu yang membuat celaka anaknya, celaka 12. Jadi menghibahkannya pada saat nanti ada begitu, menjadi hak kamu ketika saya tidak ada. Nah, orang mereka itu tidak ada. Dan itu juga sama Al-Quran ada surat dihibahkannya. Jadi dunia demikian, jika kamu sudah mulai merasa usia senja dan kemudian azab dekat, maka buatlah wasiat, bukan warisan, wasiat untuk menghibahkan harta kamu kepada ahli warismu. Nah, ahli warismu, nah kemudian disaksikan oleh orang-orang yang kau percaya secara tertulis. Jadi Al-Quran itu hebat, sudah memiliki sedemikian. Makanya pentingnya ngasih. Rata-rata di masyarakat begitu sampai akhirnya orang tua yang meninggal warisannya mangkrak. Tidak dulu itu bisa terjadi karena orang tuanya tidak menghibahkan pada saat menjelang meninggal dunia atau sebelum naik haji. Jadi itu ilmu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Nah, tapi kalau udah sebenarnya itu kan ada hukum waris itu ada, tapi kalau ngikutin itu juga aman. Cuman yang penting cari kiai yang independen dan paham. Kalau saya fawaid itu yang paham. Contoh sampai katakanlah kan itu kan kalau sudah hukum waris itu siapa yang dapat? Pertama kali anak, bukan rata-rata warisnya dibagi anak saja enggak. Kalau udah hukum udah orang tua yang meninggal bukan hibah, masuknya hukum waris itu yang dapat tidak hanya anak, rata kan hanya dibagi, sebenarnya anak dua bagi dua tidak bisa begitu. Itu hukum waris. Jadi kalau anak laki-laki satu pikul, perempuan satu gendongan, ada laki-laki, para pikul sama gendongan gede mana?
Gede pikulan. Setengah pikul juga sama setengah. Jadi setengah pikul sama satu gendongan gede setengah pikulnya. Bukan 50. Jadi perbandingannya itu bukan 50 sama 100. Cuma 40 sama 100 kalau udah hukum waris. Dan setelah itu kemudian siapa? Contoh katakanlah masih punya orang tua. Misalnya saya meninggal, bapak saya masih hidup, bapak saya dapat. Ibu saya masih hidup, dapat. Kemudian misalnya katakanlah sampai pokoknya sampai ambulans itu seperti itu. Jadi tidak hanya kalau hibah enggak, kalau hibah saya kasihkan si A, si B titik. Kalau hibah dan itu tidak dosa. Cuman harus dengan adil, bil adil. Dengan adil. Contoh punya anaknya 4, anaknya kasih aja yang satu saja, yang lain enggak. Itu tidak adil. Ada yang begini ada. Jadi ada yang misalnya anaknya satu ada. Jadi dengan cara yang adil. Kalau udah hukum waris itu harus ikuti tatanan itu. Contoh kalau punya istri, dia pun istrinya katakanlah tidak nampak atau bagaimana. Tetap misalkan. Nah, tetap itu istri gak ada bedanya. Jadi istri gak ada bedanya. Istri itu dapatnya 1/6. Istri 1/6. Jadi kalau udah hukum waris, yang mewariskan bukan istrinya, yang mewariskan suami. Kecuali harta istrinya. Itu. Tapi kalau nggak ada istilah begini itu tidak ada. Kalau kata Allah rumah tangga itu yang punya hak mewaris itu adalah seorang suami. Kecuali memang istrinya saat menikah itu membawa harta. Tapi kalau pada saat sudah ini yang itu yang derajatnya adalah jadi istri mah dapat 1/6 itu ada dapat 1/6 banyak saya juga tidak tahu sih. Kalau bapak sama paham. Jadi maksudnya nanti bapak semuanya sekedar apapun harta yang dimiliki menjelang meninggal dunia harus dihibahkan gitu pada anak tuh kalau misalnya adil. Dia pun hanya rumah satu kayak anaknya 10 misalnya, ya tetap harus dihibahkan. Pokoknya sepeda nanti kalau saya sudah meninggal juallah rumah ini kemudian bagilah rata sah selesai. Ya banyak kalau nggak maksiat terbukti kan dapat kebagiannya palsu misalnya atau maksiat yang dikira itulah hanya harus ada ngikutin agama Islam. Dan rumah dia motor aku juga anaknya 10 kemudian atau 1000-an tetap akan maksiat percaya sama saya tetap akan maksiat ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hari kita saya sampai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kita asrah khususnya pada hari ini tanggal 12 Mei 2020. Tanggal 11 Mei tahun 2023 hari Kamis, saya dan istri saya memohon doa kepada Bapak Ibu semuanya agar segala pengurusan ibadah haji saya dilancarkan oleh Allah Taala serta saya sampai bisa berangkat dan pulang kembali ke tanah air Indonesia serta mendapat rahmat berkah dari Allah Taala untuk terus beribadah bersama Bapak Ibu semuanya, bersama orang banyak untuk menegakkan syariat Islam, membangun kemaslahatan. Saya memohon kepada Ibu semuanya dengan membaca nanti surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Inna Anzalnahu sebanyak 7 kali, kemudian membaca Idza Jaa 1 kali, kemudian sholawat Al-Maidah. Semoga Allah SWT mengabulkan doa Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk kami berdua, saya dan istri saya, serta semua yang saya tinggalkan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala gerakan utama urusan ibadah tetap selama saya nanti haji bisa berjalan dengan baik semuanya. Kemudian setelah istiqomah sampai kita bertemu kembali. Biwasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa Assalatu
innal jami'an hadisi wa bi'idznillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afna. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi wasilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga doa kita oleh Allah Subhanahu dikabulkan. Amin. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Mohon sebagai penyempurna doa kami diterima selamatan dari kami. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.